saya. Penipu kau, Suma, penipu besar. Iya, gimana bang? Apa yang Otakmu saya tipu? on gitu. Apa yang saya Udah, tipu kau tuh bang? sudah kalah lawan Edis. Udah, saya tanya Oh ya. Al-Quranmu tuh, Al-Quranmu Oh. turun kapan? Dicetak kapan? Oh. Oh ya ya ya. Muhammad Muhammad diutus sama Oh. siapa? Oh ya ya ya. Boleh Oh iya ditanya, iya Muhammad iya. diutus sama siapa? Buka kamera Suma, boleh bang? Suma. Buka Kamu kamera boleh? menipu umatmu sendiri, kasihan. Buka kamera boleh Coba bang? kamu jelaskan Muhammad Buka dulu. buka kamera boleh, baru Coba. saya jelaskan. Buka kamera baru saya jelaskan. Boleh? Mungkin lagi berapa menit saya sampai. Karena saya masih Oh di iya. jalan, saya Oh iya. sementara komunikasi aja. Gimana gimana? Kita Oh, saling. dibawa aja dulu Nanti bang. saya akan Nanti buka. nanti kalau Jangan sudah buka takut, jangan sampai. takut kau semua. Aku takut banget sama penyembah dewa. Halo, selamatkan diri Anda. Iya. Halo, Halo, halo juga bang. halo. Iya, dari sekte mana? Oh, dengan Bang Zuma ya? Saya sendiri. Iya, iya. Saya di Papua nih, Bang. Siap. Katolik, Iya. Protestan. Assalamualaikum ya. Saya Protestan. Waalaikum. Oke. Iya. Bisa buka kamera bang? Rusak Bang nih kameranya. Waduh. Makanya susah. Iya sih. Coba Bang, kita cek. Bang Oh, Zuma lagi bahas Anestosteos ya, Bang? iya betul. Dewa yang tidak dikenal, yang diperkenalkan oleh Paulus kepada orang-orang Athena. Oh, iya iya. Iya. Itu berarti pada masa ini ya, Bang ya, apa namanya? Penyebaran Kristen keluar dari Israel ya. Penyebaran Kristen, penyebaran ajaran Yahudi, ajaran Paulus. Karena Paulus memang mengaku diutus untuk non-Yahudi. Spesial, rasul untuk non-Yahudi menurut Paulus. Oke. Saya juga nggak gitu ngerti ya. Cuman maksud saya coba memahami dari sisi Muslim masalah pandangan terhadap penyebaran ini Kristen toh. Iya. Itu Anestosteos itu maksudnya abang itu Yesus ya? Paulus yang mengatakan itu, bukan saya bang. Oh, Paulus dalam ya. kitab ini ya, Perjanjian Baru ya. Ya, di Kisah Para Rasul 17. Oke oke oke. Kemudian diterima ya bang ya sama apa Iya, orang-orang diterima Yunani. orang-orang Yunani, betul. Oke oke. Diterimanya sebagai patung ya bang ya. Abang bilang tadi ada patung ya. Orang-orang Katolik pertama, orang-orang Katolik pertama yang menerima ajaran Paulus itu kan ada patung, sampai hari ini juga masih ada. Oke oke. Jadi apa namanya Yesus ini seperti dipatungkan gitu ya. Maksudnya diwujudkan. Iya, diwujudkan dalam bentuk karikatur patung. Oke oke siap. Kalau menurut Muslim saya nggak ngerti bang ya. Nggak boleh ya diwujudkan gitu ya. Orang Nggak boleh. yang kita anggap. Oh, seperti Muhammad juga memang nggak pernah diwujudkan ya bang ya. Iya, nggak pernah, karena takutnya nanti sama seperti orang-orang terdahulu menganggap orang-orang alim mereka itu sebagai sembahan. Oke oke oke. Berarti menurut abang gimana kira-kira Yesus ini pandangan abang ini bagaimana? Apakah sebagai manusia atau dia sebagai apa? Kok bisa sampai artinya begini bang ya? Terus terang kalau jumlah Kristen sama Islam itu di dunia menurut abang kira-kira lebih banyak mana? Lebih banyak Kristen kayaknya memang. Tapi kalau digabung semua sekte saya ya. juga berpikir begitu. Iya, saya juga berpikir begitu. Maksud saya gini loh bang, apa namanya? Berarti apa namanya paganisme ya? Kalau menyembah patung ya? Menyembah Yesus itu sudah pagan bang.
Oke, oke, oke. Berarti Karena Yesus agama itu pagan bukan, itu hmm, lebih banyak diminati oleh banyak orang berarti Bang ya. iya, karena tidak ada Karena aturan, Bang. mungkin Nggak ada larangan, aturan maksudnya. nggak ada aturan. Ya, contoh Oh, misalnya, ada nggak yang haram di agama Kristen? kalau istilah haram sih gimana bilangnya ya? Dosa lah mungkin ya haram ya Bang ya. Kalau kita di Kristen Beda, itu beda. Kan kalau haram itu lebih ke yang dosa mendapat kali ya. yang mendapatkan Artinya nggak aturan boleh kita main, lakukan. yang mendapatkan aturan main kan orang Yahudi. Oh, oke, oke, oke. Sementara aturan main yang datang kepada Yahudi dibatalkan semua sama Paulus. Kan gitu. Oh ya benar sih, benar. Memang kalau yang sepengetahuan saya memang awam sih nggak belajar teologi ya. Tapi memang kalau aturan Yahudi memang ya hampir mirip Muslim juga nggak boleh makan babi ya toh. Iya. Nah, banyak aturan lah. Tapi sebenarnya haram di kita ini kalau menurut saya dan diajarin dari gereja ya itu lebih ke dosa sih bang. Artinya dosa Gimana itu gimana? harus kita lakukan gitu loh. Perbuatan dosa ya, dosa-dosa. Jadi pengertian haram sih perbuatan dosa itu. Jadi kalau ya nggak ada yang diharamkan menurut saya pemahamannya itu sih bang, perbuatan dosa. Iya. Nah sekarang agama Kristen ini dapat aturan main dari mana? Kalau pengetahuan saya ya dari gereja itu kita diikat dalam ini 10 perintah Tuhan itu bang, yang di apa Nah, perjanjian lama. nah itu aturan main untuk Bani Israel saja, bukan untuk seluruh manusia. Itu aturan Oh gitu. Tuhan untuk orang Israel. Oh, tapi kita dimasukkan juga sih sebagai Nah pengikut itu, Yesus gitu ya. nah itu dia. Padahal Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 16 tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Di data nomor 21-nya Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia, tapi sekiranya ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sia kematian Kristus. Nah, menurut saudara ada nggak kebenaran dalam hukum Taurat? Pernyataan dia di mana kira-kira bang? Saya cek nanti di sini. Galatia 2 nomor 21. Galatia ya. Iya. Galatia 2 nomor. Jadi aku tidak mengistilahkan. Jika kebenaran dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Oh ya benar juga ya. Iya. Jadi untuk apa di Kebenaran gereja Anda dan- menggunakan 10 hukum itu? Karena menganggap ada kebenaran di situ. Nah, kalau Anda masih menganggap di situ ada kebenaran, sia-sia dong kematian Kristus. Ayat ini menekankan bahwa keselamatan adalah datang melalui Kristus. Bukan melalui. Oh, memang iya sih. Jadi ketaatan terhadap hukum Taurat itu menjadi nomor 2 sih bang di sini. Nah, itu dia. Jadi intinya pada pengajaran Kristus lah, gitulah kira-kira. Karena Iya. memang Yesus sendiri kan tidak pernah menyatakan 10 hukum Taurat itu toh. Tapi Jadi lebih ke Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Matius Taurat 5. meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Siapapun yang meniadakan atau mengabaikan suatu perintah hukum yang paling kecil dan mengajarkannya kepada orang lain, akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Bukan Mengabaikan surga di perintah- situ. Itu terjemahan yang keliru situ, Bang. Bukan Oh, surga ini itu, soalnya tapi langit. dari AI sih bang, dari AI. Oh, iya. Tapi memang bunyi Matiusnya begitu ya. Iya. Siapa yang Siapa yang atau meniadakan? satu perintah hukum yang paling kecil pun dan mengajarkannya kepada orang lain akan disebut yang terkecil di kerajaan surga. Sebenarnya kerajaan langit. Maksudnya nggak ngerti nih ayat-ayat ini.
Ya, makasih loh Bang. Ya, maksudnya gini, saya melihat Iya. dari sisi Muslim membahas Alkitab memang dari ayat, makanya saya baru baru membaca ayat ini. Tapi saya coba pahami memang harus dibaca keseluruhan sih Bang, menurut saya ya. Cuman Iya. kalau saya baca dari sisi sekilas mengenai hukum kecil, kalau kita mengabaikan ya, Apalagi yang besar kan? akan disebut yang terkecil. Iya, di dalam kerajaan langit. Tapi siapapun yang meniadakan nih Bang. Jadi begini Iya. gini, ini dari tulisan ini, jadi kalau Ya. hukum yang terkecil pun kita abaikan, kasarnya gitu ya, kita jadi terkecil di kerajaan surga. Iya toh? Benar nggak? Itu bukan kerajaan surga di situ sebenarnya. Oh, Di situ- kalau di Matiusnya, kalau saya AI ini bu, buku kayak dari AI. Itu kerajaan langit, Kalau Bang. di- Kerajaan langit. Kalau Oh, di di Alkitab Alkitab sabda nih. kerajaan langit. Iya. Ditulisnya langsung di Matiusnya kerajaan langit ya kalau di Alkitabnya. Ya? Original teksnya menuliskan Oranos di situ, Bang. Bukan ini, bukan surga. Oh, ini terjemahan Indonesia ya. Ya, Oranos itu bahasa Yunani artinya langit. Nah, ini pengertian nih Bang ya, coba ya. Kalau yang saya tangkap dari ayat satu ayat ini, jadi kalau kita mengabaikan hukum yang paling kecil gitu loh Bang. Iya kan? Kita abaikan hukum paling kecil, maka kita menjadi terkecil di kerajaan langit lah gitu. Iya. Kira-kira Nah, salah itu sedangkan Bang? Paulus mengatakan itu udah benar itu. Nah, Paulus mengatakan Paulus mengatakan, di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, Efesus 2. dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Oh iya betul. Melalui kematian Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, berarti 10 juga dibatalin, dihapuskan. Iya juga ya. Iya. Benar juga sih. Kalau dari ini ya. Ini sorry Bang, karena ini saya AI kan, karena kalau buka Alkitab kan aduh, mesti apa bagaimana ya? Tebal toh. Jadi saya pakai AI aja Bang. Tapi AI ini kan Iya. terjemahannya pasti sama kan dengan Alkitab toh. Iya, ada kesamaannya. Ia telah membatalkan melalui kematian Kristus dengan manusia. Iya ini Kristus toh. Yesus. Iya, huruf besar ya. Telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Oh iya juga, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, Paulus dapat ilmu itu dari mana? Kalau itu saya nggak tahu ya. Terus terang saya nggak ngerti Paulus. Cuman ya apa? Memang kita perjanjian baru ini kan apa namanya? Bukan ada yang kalau nggak salah ya Bang ya. Ada yang memang Yesus langsung yang mengucapkan terus ditulis toh. Nah ada yang pendapat. Nah kalau ini kan pendapat Paulus. Cuman saya nggak ngerti lah gimana pendapatnya. Tapi kalau saya Iya. sebagai orang Kristen, saya terus terang lebih banyak mengikuti yang pernyataan langsung Bang. Jadi Yesus bisa menyatakan langsung, iya toh, langsung dia nyatakan terus ditulis di situ. Nah itu saya lebih ini. Tapi kalau misalnya pendapat, memang ya namanya kitab suci kan ditulis orang juga toh. Artinya itu pendapat ininya lah, pendapat pengikutnya kan. Ya kalau saya sih ya nggak terlalu memegang itu Bang. Cuman kalau saya tetap karena Yesus pernah bilang, tapi saya nggak tahu di mana ya, bahwa aku menggenapi kan. Mungkin abang juga kan kayaknya sudah baca-baca nih Alkitab. Kayaknya Itu dibilang Matius, aku menggenapi. Matius 5 juga itu. Nah itu kan dibilang ada aku menggenapi tuh bang. Nah, Tapi jadi menggenapi itu kalau- artinya melengkapi, bukan menghapus. Nah betul. Tapi kalau sampai Efesus sampai mengatakan ia telah membatalkan, nah ini yang saya heran ini. Terus terang saya baru menemukan ini bang. Maksudnya kontradiktif ini Paulus. Tapi ya kalau saya sebagai Kristen bang ya, saya memang memegang apa yang diucapkan langsung. Misalkan dalam Alkitab Perjanjian Baru ya, Yesus mengucapkan demikian. Nah itu saya lebih ini. Ya, Tapi kalau itu sudah berarti, pernyataan dari berarti ucapan-ucapan Gimana Yesus kira-kira? Anda lebih percaya berarti daripada ucapan penulis Bible itu sendiri, termasuk Paulus. Kalau saya iya bang, artinya pribadi saya ya, sebagai orang Kristen,
Nah, kalau misalkan tulisan pendapat dari rasulnya, termasuk Paulus, ya itu saya tidak apa, bukannya nggak percaya, cuman saya lebih menjadikan referensi tambahan aja. Jadi tambahan itu ya artinya gini, misalkan gini bang ya, misalkan abang Yesus toh, abang bilang kamu harus berbuat ini. Nah terus Paulus bilang, bukan ada apa muridnya lah ya, kata Yesus begini harus berbuat ini. Berarti dia telah membatalkan hukum Taurat. Kasarnya gitu kan. Tapi Yesus kan nggak menyatakan itu. Nah, kalau saya sih sebagai orang Kristen, saya lebih memegang yang langsung dinyatakan, bang. Kira-kira gitu. Ada pernyataan Yesus yang menarik untuk saudara kaji. Oke, siap. Matius, Gimana, bang? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Sebenarnya itu lebih Ayat bagus 4. kalau Oke. di situ Yesus Ayat ditanya. 4. Ya, coba dibaca. Silakan. Ayat 4 sampai 5. 5. Karena saya pakai AI ini, jadi mungkin AI nggak berisi peringatan ya. Yesus kepada para muridnya untuk waspada terhadap penyesat, karena banyak orang akan datang mengaku sebagai Mesias. Itu bang ya, dan akan menyesatkan banyak orang. Oke, sip. Gimana bang? Kira-kira bang? Nah, sekarang kalau kita lihat di data Matius 24 ini, di situ Yesus mengatakan bahwasanya waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Kalian di sini adalah orang Yahudi. Di data nomor 3-nya, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun. Kemudian bertanya kepada Yesus, Guru, berikan tanda kepada kami. Apa tanda kedatanganmu? Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Benar-benar. Nah, mereka akan menyesatkan orang banyak. Menariknya di sini adalah ketika Yesus menubuatkan itu, ketika kita ditanya apakah nubuatan Yesus ini tergenapi, benar-benar ada orang yang datang kepada murid-murid Yesus kala itu memakai nama Yesus dan mengatakan Yesus itu Kristus, lalu kemudian menyesatkan banyak orang. Oh ya, menurut abang nanya ini. Menurut saudara, nubuatan Yesus itu tergenapi atau tidak? Oke. Ini bang yang saya pahami ya dari apa namanya yang kita orang apa di gereja kan biasa dijelaskan oleh pendeta. Jadi ini yang mengaku Mesias dan akan menyesatkan banyak orang ini, itu dia menggambarkan masa akan datang, bang. Jadi setelah Yesus mati dan kita orang Kristen percaya dia bangkit hari ketiga dan naik ke surga. Nah kemudian masa setelah itu akan banyak orang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan. Nah itu pengertian yang saya pahami ya. Bukannya pada saat Yesus masih ada, enggak. Tapi Yesus yang mengatakan datang kepada kamu. Iya, maksudnya datang kepada orang-orang yang percaya gitu. Kamu yang bertanya dong. Yang bertanya di situ kan jelas. Kan ditanya, lalu Yesus berkata kepada mereka, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan banyak orang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Jangan mereka akan menyesatkan banyak orang, kan gitu. Berarti menurut Yesus akan datang kemudian banyak penyesat mendatangi muridnya. Oh iya betul. Nah setelah Yesus terangkat ke langit, apakah ada kelompok di luar yang datang kepada murid Yesus membawa nama Yesus? Oh, bukan begitu bang pengertiannya. Jadi bukan kalau saya dijelasin di gereja itu apa namanya? Jadi abang bilang tadi bagaimana ada yang membawa nama Yesus ya kepada murid-muridnya ya untuk menyesatkan begitu. Iya. Iya. Jadi itu seperti ini bang, seperti kita kasarnya pendeta saat inilah ya.
Dia kan pendeta juga kan bawa nama Yesus, tetapi dia untuk mungkin kepentingan pribadi, mungkin ya. Artinya apa namanya, menyesatkan gitu loh bang. Tetapi Pendetanya menggunakan nama datang nggak Yesus. di abad pertama, Bang? Saya nggak tahu kalau abad pertama itu sudah ada pendeta apa enggak. Tapi kalau pengertian Kalau saya dijelaskan Paulus? begitu, Bang. Jadi bukan begini, Bang. Maksudnya gini, bukan mengaku saya Mesias nih, bukan. Tapi orang-orang yang membawa nama Yesus bukan mengaku sebagai Yesus ya, Bang ya. Tapi membawa nama Yesus untuk menyesatkan pengikut Yesus sendiri. Jadi kasarnya gini lah. Saya bawa nama Yesus nih. Terus mungkin saya punya jemaat nih. Nah ternyata jemaat ini saya sesatkan gitu loh. Saya sesatkan. Jadi setelah saya bawa nama Yesus, nah itu yang dibilang. Jadi bukannya saya sendiri mengaku sebagai Yesus, enggak. Tetapi nanti yang dibilang Mesias ini, yang satu-satunya itu nanti pada saat akhir zaman, Bang. Jadi pada saat sebelum zaman Tapi kalau ini, misalnya, akan datang Mesias. tapi yang kalau dibilang Mesias ini. misalnya, Tapi palsu, Iya, iya. Mesias. Tapi Mesias ini bisa menyembuhkan, punya mujizat. Tetapi dia bukan Yesus. Bukan Yesus, tapi dia inilah nanti yang menyesatkan lebih banyak lagi orang. Karena dia punya mujizat, orang percaya kan. Kasarnya gitulah. Kasarnya gini. Misalkan saya bisa menghidupkan orang mati, apa abang nggak takut sama saya? Saya bisa membuat air menjadi minuman gitu misalkan. Atau saya bisa menyembuhkan orang buta, bisa jadi melihat. Orang kan pasti, ini orang kan, nah begitu. jadi Kira-kira menurut gitu sih, Bang. saudara, Jadi kalau penyesatnya ini mengaku Kristus, iya kan ya? enggak, dia nggak mengaku. Hanya dia menggunakan. Jadi? Jadi dia menggunakan nama Kristus. Gitu loh, Bang. Jadi gini, Bang. Maksudnya Mengaku kan dibilang orang akan datang mengaku sebagai Mesias dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi dia mengaku sebagai Mesias ini maksudnya ini memakai nama Yesus untuk berarti menyesatkan. orang Kalau itu dia datang mengaku sebagai Yesus, enggak, saya pikir enggak begitu ya. Jadi yang mana yang benar? Jadi gini Bang, Mesias ini kalau pengertiannya itu kan apa namanya? Mesias palsu kan maksudnya Yesus tadi. Iya betul. Jadi Mesias ini kan, Nah, Mesias Ini ini orang- berarti mengaku Yesus kan, akulah Yesus. bukan. Jadi Mesias ini Kan mengaku Mesias yang- palsu, Bang. Berarti Yesus palsu kan? Bentar saya coba cari Mesias ya. Pengertian Mesias. Mesias ini Mesias adalah orang yang diurapi, Bang. Di sini kan tahu. kalau di AI orang yang diurapi atau yang dipilih. Iya, tahu. Dia mengaku orang yang dipilih, tetapi dia menggunakan Yesus nih. Saya diutus Yesus misalkan. Nah, saya dipilih. Oh, Saya diutus Yesus untuk diutus sama Yesus. dia mengaku. Berarti Mesias Yesus palsu pernah itu datang ke Berarti Yesus pernah datang kepada orang itu gitu. Sampai Enggak dia juga. mengaku, aku pernah didatangi Yesus. Misalkan gini Bang, gini. Saya kenal Bang Zuma nih. Terus Bang Zuma punya jemaat banyak. Terus Bang Zuma lagi nggak ada nih. Terus saya bilang nih, saya datang nih. Saya ngaku ya. Saya diutus oleh Bang Zuma untuk begini-begini. Begitu. Nah, bedanya dengan Paulus. Jemaatnya gitu. Nah, Paulus ini dalam hal ini dia menggunakan nama Yesus juga sama seperti, tapi dia nggak ngaku Mesias, Bang, sepengetahuan saya. Tapi kalau Bang bilang tadi dia disembah-sembah di itu berarti heran nih. iya. Ceritanya sejarah, mungkin itu sejarah ya, tapi dalam Alkitab dia nggak pernah disembah sih, sepengetahuan saya ya. Dia hanya sebagai rasul juga seperti 12 murid itu. Begitu, Bang. Oke. Artinya Tapi kalau dia bawa nama Yesus, misalkan Paulus datang ke satu dua wilayah, dia membawa nama Yesus, mengatasnamakan saya adalah pengikut Yesus gitu loh. Yesus bilang begini-begini, saya sampaikan ke kalian. Nah, itu mungkin dan bukan mungkin lagi, memang itu mungkin ditugaskan. saya boleh bicara nggak, Abang? Oke, siap-siap. Gimana, Bang? Iya, baik. Paulus itu memenuhi dua
Yang pertama dia mengaku bertemu dengan Mesias, itu sudah bohong. Yang kedua, dia sendiri mengaku Kristus, lebih bohong lagi. Oh iya, kalau itu sih kayaknya saya nggak pernah dengar. Nah, itu dia. Paulus di dalam 1 Korintus 12 nomor Oke, 28 di situ 27 di situ Paulus mengaku sebagai Kristus. 1 Korintus 12 ya. Ya, nomor 27. Kisah para Rasul 9:22 dia juga mengaku, Lukas juga mengaku kalau dia Kristus gitu. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah, oh ini yang kamu 1 semua adalah Korintus, tubuh Bang. Kristus. 1 Ya, 1 Korintus 12 ayat 27 ya. 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 Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing Ya. adalah anggotanya. Oh iya, itu yang seperti saya bilang tadi, Bang. Jadi dia mengakuin bukannya kamu Kristus, tapi kamu adalah bagian dari Kristus. Artinya tubuh Kristus itu apa namanya sudah jadi satu jemaat gitu, Bang. Jadi Kalau satu jemaat. anggota Polri Jadi yang itu, Bang, apakah yang- Polri? Betul, Polri. Kalau anggota Kristus apakah Betul, hampir Kristus? mirip begitulah kira-kira. Betul. itu Anggota dia. Polri, anggota. Iya, betul, anggota. Ah. Tetapi Kapolrinya tetap satu, Bang. Nah, kayak gitulah. Tapi anggotanya banyak toh. Nah, seperti itu. Yang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Apakah itu betul? Yang ditemui Paulus itu Yesus? Kayaknya sebentar ya. Yang Kan dia saya mengaku. ingat ya. Dia mengaku dia bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah tak ada. Ini Paulus yang pernah buta toh, Bang? Yang tadinya namanya Saulus kah? Iya, iya, betul. Ah, iya, betul. Hmm. Ya, sebentar ya. Terus Kayaknya dia terus dia ketemu mengatakan deh. dia mengetemu Karena karena matanya pusing saya, dibuka pusing lagi, saya, tabrak-tabrakan matanya. kita ngomong. Enggak, ini sebentar, pengertian Paulus ketemu langsung dengan Yesus kayaknya iya, karena matanya kan sempat buta kan. Terus Oh, jadi langsung tanda-tanda ketemu dengan Yesus itu buta. kayaknya gimana ceritanya? Jadi dia buta, Bang. Terus dia kan Kalau yang ketemu di Pulau Patmos buta juga enggak? mengejar murid-murid Yesus. Kalau Paulus di Pulau Patmos kayaknya itu masuk ke Wahyu ya. Iya, yang Dengan- ketemu Yesus di Pulau Patmos itu buta juga enggak? Itu sama jadi akhir zaman ini itu dengan penglihatan Ya, jadi dua tergenapi oleh Paulus ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yang ditemui oleh Paulus itu bukan Yesus. Buktinya di mana? Buktinya di Yohanes 16 nomor 7 nomor 8. Itu jelas itu. Oke? Suara saya putus-putus ya? Ya, namanya Oten, mana ada yang benar, Bang? Gak ada yang benar. Kalau yang namanya Oten itu gak ada yang benar. Intinya mau menyesatkan, mau cara halus, cara kasar, misinya itu ya menyesatkan orang. Ular beludak.